Cerita ini dimulai dari kisah keluarga kecil yang terdiri dari Budi, Ayu, dan anak mereka, Dinda, yang pindah ke sebuah rumah tua di pinggir hutan untuk mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu sudah lama kosong dan terlihat angker, tetapi mereka merasa senang bisa tinggal di tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Malam pertama mereka di rumah baru berjalan lancar, meskipun Ayu merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Dinda yang masih kecil merasa senang dan berlari-lari di halaman. Ayu sering mendengar suara-suara aneh di malam hari seperti langkah kaki dan suara berbisik. Tetapi mengabaikannya karena menganggap itu hanya imajinasinya saja. Suatu malam, ketika Budi sedang bekerja lembur di kota, Ayu dan Dinda tinggal di rumah berduaan. Ayu mulai mendengar suara-suara aneh, seperti ada orang yang berjalan di sekitar rumah. Dia mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ketika dia kembali ke kamar Dinda, dia menemukan Dinda berbicara dengan seseorang di pojok kamar yang gelap. Ayu tidak melihat siapapun di sana. Ayu merasa semakin tidak nyaman dan mulai mencari tahu sejarah rumah tersebut. Dia menemukan bahwa rumah itu pernah dihuni oleh seorang keluarga yang hilang secara misterius beberapa tahun lalu. Ayu menemukan beberapa artikel dan surat kabar yang menggambarkan kejadian aneh dan cerita tentang hantu di rumah itu. Ketika dia sedang membaca artikel, lampu tiba-tiba padam dan suara berbisik mulai terdengar lagi, semakin jelas dan menyeramkan. Ayu mencoba menenangkan diri dan menghubungi Budi, tetapi sinyal ponselnya hilang. Dia mendengar suara langkah kaki mendekat dan melihat bayangan hitam besar di ujung koridor. Bayangan itu semakin mendekat dan Ayu merasa ketakutan luar biasa. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Dan lampu menyala kembali. Ayu segera mengambil Dinda dan bersembunyi di dalam lemari. Budi akhirnya pulang dan menemukan rumah dalam keadaan berantakan. Dia mencari Ayu dan Dinda, tetapi tidak menemukan mereka. Budi merasa ada yang mengawasinya dan melihat bayangan hitam yang sama. Dia mendengar suara Ayu dan Dinda yang memanggilnya dari dalam lemari. Budi segera membuka lemari dan menemukan mereka ketakutan. Mereka bertiga segera keluar dari rumah itu dan berlari ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pindah dari rumah itu dan kembali ke kota. Mereka merasa beruntung bisa selamat dari kejadian menyeramkan tersebut. Beberapa hari kemudian, rumah itu terbakar habis tanpa sebab yang jelas. Warga sekitar percaya bahwa roh-roh yang menghuni rumah itu akhirnya merasa tenang setelah rumah itu lenyap. Sekian cerita horor kali ini, sampai bertemu di cerita horor berikutnya.